Shalom pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di pelajaran Sekolah Sabat. Dan puji Tuhan kita sudah tiba di pelajaran yang kedua, di triwulan yang kedua ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara kita, pemirsa yang sudah memberikan komentar, yang sudah like, yang sudah share akan pelajaran ini. Begitupun saran dan kritik juga kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya pendeta ya. Amin, amin. Baik, sebelum pendeta menjelaskan akan pelajaran kita di pelajaran yang kedua, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui hati dan pikiran kami. Kami akan menerima nasihat, bahkan teguran ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami selalu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik, pemirsa, sebelum saya membawakan pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini, perlu saya beritahukan kepada pemirsa yang bukan dari Gereja Masehiatan Hari ke-7 bahwa pelajaran ini adalah satu pelajaran yang memang sudah disusun oleh Gereja Advent sedunia. Dan pelajaran ini sesungguhnya adalah satu pelajaran dimulai daripada hari Sabat atau hari Sabat petang, Sabtu petang, sampai hari Jumat. Dan ini yang kami bawakan adalah ringkasannya. Dan ada buku penuntunnya, ada buku pelajarannya. Jadi ini bukanlah murni pembelajaran yang ditulis oleh kami pribadi, tapi sudah ada penuntunnya. Baik pemirsa, pelajaran kita minggu yang kedua atau Sabat yang kedua ini berjudul Asal Mula dan Sifat Alkitab. Pemirsa, cara kita melihat dan memahami asal mula dan sifat daripada Alkitab itu memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan kita dan juga kehidupan gereja pada umumnya. Lalu, bagaimana kita memahami Alkitab sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh pemahaman kita tentang bagaimana proses pewahyuan dan juga yang namanya inspirasi. Oleh karena itu kita harus membiarkan Alkitab menentukan dasar ukuran bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan. Pemirsa, kebenaran rohani yang ada di dalam Alkitab ini tidak akan diketahui, tidak akan dipahami secara tepat dengan menggunakan metode ateis, yaitu yang melihat Alkitab seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Itu agak sukar untuk memahaminya kalau kita menggunakan metode ateis. Jadi untuk memahami Alkitab, kita harus mempercayai dimensi ilahi manusia daripada firman Tuhan, daripada Alkitab itu sendiri. Dimensi ilahi manusia daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan di dalam memahami Alkitab dengan benar adalah kita harus mempunyai cara pendekatan terhadap Alkitab ini dengan apa? Iman, daripada dengan skeptisisme atau keraguan. Jadi inilah yang kita perlukan untuk dapat memahami, yaitu iman. Saudara, pelajaran kita minggu ini ada 5 tujuan mengapa kita perlu mempelajari pelajaran kita. Yang pertama, mengapa kita harus memahami bahwa Alkitab ini adalah wahyu daripada Allah, wahyu ilahi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita harus memahami bahwa penulis Alkitab itu dia diilhami atau dia mendapatkan inspirasi dari Allah. Dan yang ketiga, mengapa Alkitab atau firman Tuhan itu Tuhan perintahkan untuk
ditulis. Dan yang keempat, apakah kesejajaran antara Yesus Kristus dengan apa? Dengan Alkitab. Apakah ada kesejajarannya? Lalu yang terakhir, yang kelima, mengapa untuk memahami Alkitab kita harus memiliki iman? Itulah 5 tujuan pelajaran kita. Pelajaran yang pertama judulnya Wahyu ilahi atas Alkitab. Wahyu ilahi atas Alkitab. Pemirsa, Alkitab tidak sama dengan buku-buku lainnya. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu digerakkan oleh Roh Kudus sehingga pekabaran mereka yang berasal daripada Allah itu bukanlah dongeng isapan jempol manusia. Saudara bisa baca itu dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Dan kemudian kita perlu mengetahui bahwa komunikasi lisan langsung antara Allah dengan orang-orang pilihannya yang untuk menulis Alkitab ini, itu merupakan fakta Alkitab. Fakta Alkitab. Dengan demikian Alkitab memiliki wewenang ilahi. Sehingga kita perlu mempertimbangkan unsur ilahi dalam pemahaman kita terhadap Alkitab. Kita harus mempunyai apa? Pertimbangan unsur ilahi ini untuk memahami Alkitab. Oleh karena Allah adalah penulis sebenarnya, ya. Allah sebenarnya penulis sebenarnya dari Alkitab. Maka Alkitab secara tepat dapat disebut sebagai kitab suci karena Allah sendirilah yang sebenarnya penulis. Hanya Dia menggunakan orang-orang pilihannya. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 1 ayat 2 dan juga 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Pemirsa, Alkitab ini mempunyai tujuan praktis. Ya, tujuan praktis. Tujuan praktisnya itu kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di situ dikatakan bahwa Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam apa? Kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia atau orang-orang itu mempunyai apa? Diperlengkapi setiap perbuatan baik. Dengan apa? Dengan adanya Alkitab ini. Itulah tujuan daripada Alkitab, tujuan praktis daripada Alkitab. Dan untuk menerapkan apa yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini, kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus, ya, untuk menerapkan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan kita juga, pemirsa, membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya kita dapat mengerti daripada apa? Alkitab ini dengan benar. Dan untuk membuka akan sesuatu yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini memang ada banyak hal yang bagi kita manusia ini sulit dimengerti. Jadi untuk membukakan, mengungkapkan atau menyingkapkan pemahaman itu, maka ada yang namanya wahyu. Namanya wahyu. Dan wahyu atau penyingkapan atau pengungkapan itu Tuhan berikan melalui para nabinya. Itu kita bisa baca di dalam Amos pasal 3 ayatnya yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7 di sini dikatakan apa, Ibu Pendeta? Dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Ya, itulah ayat yang menyatakan bahwa walaupun ada hal-hal yang sukar dimengerti, maka Tuhan akan berikan wahyu kepada hamba-hambanya untuk apa? Menyatakan kebenaran. Amos 3 ayat yang ke-7. Jadi pelajaran penting yang pertama, mengapa kita harus memahami bahwa Alkitab itu adalah wahyu ilahi? Karena di dalam penulisan Alkitab, semua penulis Alkitab itu digerakkan, atau semua penulis Alkitab itu mendapatkan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Dan bahkan untuk memahami kebenaran Alkitab itu, kita memerlukan kuasa Roh Kudus, ya, yang merupakan wewenang ilahi. Itulah yang membuat kita memahami bahwa Alkitab ini merupakan apa? Wahyu ilahi. Wahyu ilahi.
Oke, kita masuk pelajaran yang kedua, judulnya Proses inspirasi. proses inspirasi. Pemirsa, Alkitab adalah inspirasi Allah, ya. Alkitab adalah inspirasi Allah. Walaupun tidak semua bagian di dalam Alkitab ini memberikan inspirasi yang sama untuk dibaca, atau bahkan ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang sudah tidak berlaku lagi bagi kita sekarang ini, seperti perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dan tidak semua yang ada di dalam Alkitab dinyatakan secara langsung atau secara supra alami, yang kita sebut dengan proses inspirasi dalam pelajaran yang kedua ini. Ingat pelajaran kita minggu lalu, Yosua pasal 10 ayat 13, Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Di situ kita diberitahukan di mana kadang Allah menggunakan orang-orang pilihannya. Di dalam penulisan kitab-kitab itu, mereka mengadakan penyelidikan dengan menggunakan dokumen yang ada untuk menyampaikan pekabaran daripada Allah. Namun, pemirsa, Alkitab adalah hasil dari kebenaran yang dinyatakan Allah kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang meneruskan dan menjaga pekabaran Allah melalui para hambanya, melalui manusia. Sehingga kita dapat melihat kesatuan mendasar dalam keseluruhan Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi pemirsa, secara keseluruhan Alkitab itu diilhami, atau orang-orang pilihan yang Tuhan sudah pilih itu menulis Alkitab, mereka mendapatkan inspirasi dari Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Sehingga Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 4 menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu, itulah Alkitab, segala sesuatu yang ditulis dahulu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi pelajaran penting yang kedua, pemirsa, mengapa kita harus memahami bahwa para penulis Alkitab itu diilhami atau mendapatkan inspirasi dari Allah? Karena Alkitab adalah hasil dari kebenaran yang dinyatakan Allah kepada para hambanya melalui pekerjaan Roh Kudus yang meneruskan dan menjaga pekabaran Allah kepada kita, sehingga kita dapat melihat kesatuan mendasar dalam keseluruhan Alkitab, sehingga kita karena dorongan Alkitab, kita dapat berpegang teguh pada pengharapan kepada Allah. Kita masuk pelajaran yang ketiga, judulnya Firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis. Pelajaran Sabat lalu, ya, atau minggu yang lalu, kita tahu bahwa Allah yang berfirman, lalu Allah yang menciptakan bahasa manusia, sehingga Allah juga yang memampukan orang-orang pilihannya itu menyampaikan kebenaran dengan cara yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Itu pelajaran kita yang minggu lalu. Oleh karena itu, tidak heran Allah juga yang memerintahkan Musa di dalam Keluaran 34 ayat 27, dan juga para penulis Alkitab lainnya, Allah memerintahkan untuk menuliskan perintah atau firman-Nya itu. Allah perintahkan itu. Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan agar wahyu atau pekabarannya itu harus dituliskan? Jawaban yang jelas, yang sederhana adalah agar kita tidak mudah melupakannya, karena manusia ini pelupa. Lalu firman Tuhan yang ditulis itu merupakan sebuah referensi atau petunjuk yang tetap, yang mengarahkan kita kepada Allah dan juga kepada kehendak-Nya. Dan karena dokumen yang tertulis, kenapa harus ditulis? Karena dokumen yang tertulis ini biasanya dapat disimpan dengan baik dan jauh lebih dapat dipercayai daripada hanya sekedar pesan lisan. Jadi kalau tulisan dia lebih dapat dipercayai. Sehingga firman Tuhan yang tertulis itu, kalau ditulis itu dapat juga disalin berulang kali dan juga dapat diakses lebih banyak kalau tertulis. Kalau lisan ya hanya orang yang mendengar saja. Tapi kalau ditulis, orang banyak lebih banyak menerima. Jadi
pelajaran penting yang ketiga, mengapa firman Tuhan atau Alkitab itu Tuhan perintahkan untuk ditulis? Karena dengan firman Tuhan yang ditulis itu, maka kita dapat lebih mudah mengingat, tidak mudah untuk melupakan petunjuk tetap yang mengarahkan kita kepada Allah dan juga ke kehendaknya. Dan firman Tuhan yang ditulis itu lebih dapat diakses, lebih mudah diakses kepada banyak orang. Kita masuk pelajaran yang keempat, judulnya kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Pemirsa, rupanya ada kesejajaran antara firman Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dengan firman Allah yang tertulis atau Alkitab. Mari kita lihat kesejajarannya. Yang pertama, sama seperti Yesus yang dikandung secara adikodrati oleh Roh Kudus, demikian juga saudara Alkitab memiliki asal usul. Ya, Alkitab tidak dikandung, tetapi Alkitab memiliki asal usul adikodrati. Kita lihat kemarin ada pelajaran sebelumnya, ada wahyu, ada wewenang ilahi yang disampaikan melalui manusia. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dalam ruang dan waktu. Tetapi penjelmaan ini tidak membatalkan keilahian Yesus, di mana Yesus memiliki sifat kekekalan. Demikian juga pemirsa, Alkitab, firman Allah yang tertulis, diberikan di dalam waktu dan budaya. Bukan ruang dan waktu, tapi waktu dan budaya. Jadi sama seperti Yesus Kristus, Alkitab tidak terbatas pada waktu tertentu, tidak terbatas. Tetapi Alkitab atau firman Allah itu mengikat semua orang untuk selamanya. Jadi maksudnya firman Allah itu tidak berhenti pada saat kita di dunia ini saja. Namanya firman Allah itu sampai nanti di kekekalan, sampai di surga. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, sifat kemanusiaan Yesus itu menunjukkan semua tanda-tanda kelemahan manusia. Namun Yesus tidak berdosa. Jadi ini kesejajaran yang ketiga. Yesus menjadi manusia, menunjukkan tanda-tanda kemanusiaan, tapi Yesus tidak berdosa. Demikian juga dengan Alkitab, pemirsa. Alkitab ini menggunakan bahasa manusia, ya. Bahasa yang memiliki keterbatasan, tetapi Alkitab adalah tulisan yang suci atau kudus. Jadi inilah beberapa kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Walaupun tentu saja pemirsa, bahwa di dalam setiap perbandingan pasti memiliki batas-batasnya. Yesus dan Alkitab tidaklah persis sama, ya. Karena Alkitab bukanlah penjelmaan Allah. Kalau Yesus memang adalah penjelmaan Allah, tapi kalau Alkitab bukan. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah kesejajaran antara Yesus Kristus dengan Alkitab? Kesejajaran Yesus Kristus dengan Alkitab adalah yang pertama, sama-sama berasal dari kuasa adikodrati Roh Kudus. Lalu yang berikut, sama-sama diberikan kepada manusia dalam waktu, tetapi memiliki sifat kekekalan. Yang ketiga, sama-sama memiliki sifat kemanusiaan, seperti Yesus, yaitu manusia ilahi. Alkitab adalah bahasa manusia yang diilhami, tetapi kedua-duanya memiliki sifat yang kudus atau suci. Pelajaran yang terakhir, judulnya memahami Alkitab dengan iman. Memahami Alkitab dengan iman. Jadi pemirsa, semua pembelajaran yang benar itu terjadi oleh karena ada iman. Apa maksudnya iman? Iman itu adalah hubungan yang saling mengasihi dan juga mempercayai satu dengan yang lain tanpa keraguan-raguan. Ya, ini konteks mengenai iman di dalam pembelajaran. Jadi kalau kita mau belajar atau mempercayai sesuatu, maka itu harus ada hubungan mengasihi dan juga mempercayai tanpa adanya keraguan-raguan. Begitulah seharusnya kita memahami Alkitab. Kita harus mempunyai iman, yaitu mempunyai hubungan yang saling mengasihi dan mempercayai tanpa adanya keraguan-raguan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Jadi Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu ayatnya yang ketiga. Lalu kalau di ayat yang keenam dikatakan, tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk memahami Alkitab, pemirsa. Kita harus memiliki iman dan juga jangan lupa mengakui asal usul Alkitab itu adalah oleh karena adanya kuasa adi kodratik. Pemirsa, dengan iman kita akan menyatakan bahwa Alkitab adalah pernyataan kehendak Allah, bahwa Alkitab adalah standar tabiat bagi setiap orang percaya. Jadi pelajaran penting yang terakhir, mengapa untuk memahami Alkitab kita harus memiliki iman. Karena dengan iman kita akan mengerti firman Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah yang ada di dalam firman-Nya. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan melalui kuasa Roh yang Kudus, sehingga pelajaran pada saat ini, pelajaran yang begitu indah, kami boleh dapat mengerti. Biarlah ya Tuhan, kabar Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang merupakan firman-Mu, dengan pertolongan kuasa Roh yang Kudus, kami boleh dapat mengerti kehendak-Mu ya Allah. Kami boleh mengerti tentang Allah itu sendiri. Dan akhirnya melalui firman Tuhan yang merupakan wahyu daripada Allah itu, kami memiliki standar tabiat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk wabah ataupun pandemi daripada virus corona ini. Engkau adalah Allah yang berkuasa, maka Engkau akan sanggup untuk menghentikan dengan segera wabah corona ini Tuhan di atas muka bumi ini. Inilah seluruh kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.